warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, di jam perkuliahan pengantar pendidikan, kami akan menyampaikan materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Vigo Rasyadi, Rahel Beata, Azhar Safa, dan Lutfiah Rahmah. Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembangunan atau pengertian. Sebagian besar dari kita biasanya ketika mendengar kata pembangunan yang terlintas di dalam pikiran pasti pembangunan material atau pembangunan fisik yang berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sebenarnya pembangunan tidak hanya mencakup hal tersebut saja. Pada hakikatnya, pembangunan adalah proses perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Adapun seorang ahli bernama Siogian yang berpendapat mengenai pengertian pembangunan, yaitu sebagai sesuatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau yang disebut nation building. 2. Tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional ada dua yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tadi merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, baik lahiriah maupun batinnya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Karakteristik pembangunan nasional Indonesia. Pertama, merupakan bentuk pengamalan Pancasila secara serasi dan kesatuan yang utuh. Kedua, merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ketiga, dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Keempat, pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa. Kelima, trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. 4. Asas pembangunan nasional. Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Asas-asas tersebut diantaranya: A. Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang di dalamnya terdapat
Pancasila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, maka dari itu pembangunan nasional Indonesia haruslah berlandaskan pada asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Asas manfaat. Kegiatan pembangunan haruslah memberikan manfaat bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. C. Asas demokrasi Pancasila. Kegiatan pembangunan nasional dilakukan berdasarkan kekeluargaan, yang dimana lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Asas adil dan merata. Asas ini berarti bahwa pembangunan nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama, harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama. E. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan. Dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan duniawi dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah, serta antar daerah. E. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan. Dalam pembangunan nasional, adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara dunia dan akhirat, material dan spiritual, dan lain-lain. F. Asas peri kehidupan dalam keseimbangan. Dalam pembangunan nasional, harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah, serta antar daerah. G. Asas kesadaran hukum. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. H. Asas kemandirian. Pembangunan nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri. I. Asas kejuangan. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat. J. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat, lahir dan batin, yang setinggi-tingginya. 5. Peranan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suprasistem dari pembangunan pendidikan nasional. Sebagai suprasistem, pembangunan nasional mempunyai peranan sebagai berikut. A. Payung pembangunan pendidikan nasional, yang fungsinya menjadi salah satu pembatas lingkungan pembangunan pendidikan nasional dan parameter atau tolak ukur kontribusi keberhasilan fungsi pembangunan pendidikan nasional terhadap pembangunan nasional. B. Sumber yang memberikan masukan pada pembangunan pendidikan nasional berupa hasil-hasil pembangunan dari sektor-sektor yang lainnya yang diterima oleh pembangunan pendidikan nasional, yang berupa informasi, energi, dalam bentuk penyediaan tenaga kependidikan dan penyediaan, dan bahan-bahan. Pembangunan pendidikan. Apa itu pembangunan pendidikan?
Pembangunan pendidikan adalah proses perombakan struktural, subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, dan subsistem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Karakteristik pembangunan pendidikan nasional memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan pendidikan nasional adalah pembangunan manusia yang seutuhnya. Yang kedua, pembangunan pendidikan nasional berpusat pada pembangunan operasional. Yang ketiga, pembangunan pendidikan adalah pembangunan pelayanan umum yang profesional. Yang keempat, pembangunan pendidikan menghasilkan orang-orang yang terdidik atau orang-orang yang terpelajar. Mari kita bahas satu persatu karakteristik dari pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, ada pembangunan pendidikan nasional adalah pembangunan manusia yang seutuhnya. Nah, ini mengandung arti bahwa pembangunan pendidikan adalah pembangunan keseluruhan kemampuan individu manusia yang menjadi sumber dayanya. Dengan demikian, pembangunan pendidikan adalah pembangunan sumber daya manusia secara optimal yang bermanfaat bagi kepentingan individu dan menunjang pembangunan sektor-sektor kehidupan lainnya. Yang kedua, ada pembangunan pendidikan nasional berpusat pada pembangunan operasional. Nah, dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang ditunjang oleh pembangunan transformasi pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, wilayah, dan sekolah yang membangun komponen-komponen pendidikan yang antara lain berupa pembangunan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan pendidikan. Yang kedua, kurikulum pendidikan untuk semua jenis satuan pendidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, teknologi pendidikan. Yang kelima, dana pendidikan. Dan yang keenam, tenaga pendidikan. Yang ketiga adalah pembangunan pelayanan umum yang profesional. Nah, pembangunan pendidikan adalah pembangunan pelayanan umum yang profesional atau yang tepat dan menyenangkan atau memberi kepuasan kepada para pelanggannya dalam hal pengembangan keseluruhan kemampuan secara optimal dan bermanfaat bagi hidup. Untuk yang terakhir, ada pembangunan pendidikan menghasilkan orang-orang yang terdidik atau orang-orang yang terpelajar, yang biasanya disebut mencari kedewasaan yang terlihat pada tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, kedewasaan fisik, yaitu orang yang mempunyai bentuk tubuh dalam proporsi yang relatif mantap dan segala orangnya telah siap menjalankan fungsi-fungsi secara optimal. Yang kedua, kedewasaan intelektual, yaitu mampu menampilkan cara berpikir objektif dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, ada kedewasaan sosial, yaitu mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama dan konstruktif dalam bekerja sama. Yang keempat, ada kedewasaan emosional yang artinya memiliki kemampuan mengendalikan gejolak emosi liar dan menyatakan dalam bentuk atau cara yang beradab, serta dalam menghargai orang lain dengan cara yang arif dan bijaksana. Yang kelima, ada kedewasaan kerja, mampu menampilkan amal dan karya terbaik yang dapat dikerjakan pada saat itu. Yang keenam, ada kedewasaan moral. Kedewasaan moral memiliki kemampuan untuk dapat memiliki nilai-nilai hidup yang luhur. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan pendidikan dalam pembangunan. Gambaran tentang peranan tersebut dinyatakan oleh William S. Platt sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi, seseorang yang telah melaksanakan pendidikan diharapkan dapat produktif dan terserap oleh lapangan pekerjaan. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Selain pada bidang produksi barang dan jasa, orang terdidik juga dapat aktif dalam menghasilkan rancang bangunan pada bidang tersebut. Yang ketiga, konsumen barang dan jasa. Biasanya, jenjang pendidikan sebanding dengan penghasilan, dan penghasilan sebanding dengan kebutuhan. Misalnya ada suatu kasus di mana lulusan SMK dengan lulusan S3, S2, atau S1 itu berbeda, di mana penghasilan mereka berbeda dan kebutuhan mereka pun berbeda. Jadi, orang yang terdidik lebih banyak kebutuhannya daripada orang yang kurang atau tidak terdidik. Yang keempat, mengembangkan teknologi baru. Di era saat ini, di era industri 4.0, hendaknya kita menguasai teknologi. Kenapa? Karena hampir semua bidang berkaitan dengan hal tersebut. Yang kelima dan yang terakhir, pelaku generasi dan penciptaan budaya. Semua orang, termasuk yang terdidik,
tidak atau kurang terdidik dapat merevisi kebudayaan masa lampau, tetapi hanya orang yang terdidik yang dapat sekaligus memperbaiki individu atau kelompok dan menciptakan unsur budaya baru. Selanjutnya, peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Peranan pendidikan dalam pembangunan pada dasarnya mengembangkan sumber daya manusia. Manusia yang diharapkan adalah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara potensial akan digunakan untuk mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Berikut poin-poin dari peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti halnya harapan bangsa kita pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang kedua, membangun manusia yang akan melaksanakan transformasi sosial ekonomi agar bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Kalau misalnya kita melihat negara-negara yang telah maju, yang dimana sistem sosial dan ekonomi mereka itu telah kokoh, maka dapat dipastikan bahwa sumber daya manusianya pun sudah berkualitas. Yang ketiga, membina manusia menjadi produktif. Ketika seseorang produktif dan tidak malas-malasan, maka angka pengangguran negeri kita ini akan menurun dan dapat mendorong nilai ekonomi maupun pembangunan. Yang keempat, menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, penyesuaian nilai dan sikap, penguasaan berbagai keterampilan guna mempercepat proses pembangunan. Seperti contohnya kayak kasus saat ini di era pandemi COVID-19, seharusnya kita nih negara Indonesia lebih dahulu mengembangkan ilmu pengetahuan seperti kayak vaksin, sehingga kita tidak perlu menunggu dan membeli produk vaksin dari luar negeri. Yang kelima, mengembangkan kepribadian manusia yang berorientasi pada prestasi. Indonesia, negeri kita ini seharusnya menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi agar terbiasa dan siap untuk berkompetisi dengan negara lain. Yang keenam, memberikan sumbangan terhadap manusia agar dapat memperhitungkan dimensi dan pengembangan lapangan kerja. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak, maka dibutuhkan pencatatan kependudukan seperti KK dan KTP. Agar apa? Agar dapat mengetahui jumlahnya secara lebih akurat dan dapat mengelompokkan pada kelompok usia produktif ataupun non-produktif. Sehingga ketika kita mengetahui, maka kita dapat memperkirakan dimensi dan perbandingan antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, memberikan pembinaan yang baik dalam hal kesehatan, kemampuan, dan kedisiplinan. Ketika negara Indonesia ingin maju, maka kita harus memiliki kelompok usia produktif yang berkualitas. Gimana caranya? Yaitu dengan salah satunya memberikan pembinaan yang baik. Yang kedelapan, membekali manusia agar mampu mengantisipasi lapangan pekerjaan yang mencukupi sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, negara kita kan mempunyai penduduk dan nilai pengangguran yang sangat banyak kan, yang sangat tinggi. Maka untuk mengatasi hal tersebut agar kita tidak termasuk dari pengangguran, maka kita harus memiliki bekal, yaitu berupa pengetahuan dan pengalaman agar dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Yang kesembilan, memberikan sumbangan terhadap penduduk desa agar lebih produktif dan berkualitas. Di kota-kota besar ini kayak misalnya Bandung, Jakarta, dan kota besar lainnya, banyak warga desa yang melakukan urbanisasi ke kota tersebut. Harapannya adalah agar warga desa itu ketika mereka kembali ke desa, mereka sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman, dan mereka dapat membangun desa tersebut agar lebih maju dan mandiri. Yang ke-10 dan yang terakhir, memberi arah dan pedoman kepada setiap individu agar diberikan pendidikan yang mampu mengubah sikap dan pandangan hidup yang positif dan inovatif. Selain memberikan bekal dan pembinaan, hal ini juga cukup penting. Kenapa? Karena ketika kita hidup positif, maka nilai-nilai kejahatan di sekitar kita mungkin saja dapat hilang. Selain itu, dengan kita berinovatif, pengembangan ilmu pengetahuan. Peran manusia dalam pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunannya, yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai pengawas. Peran perencana dalam pembangunan. Menurut Kepmenpan nomor 16 tahun 2011,
perencana adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Kemampuan yang harus dimiliki seorang perencana. Kemampuan yang harus dimiliki seorang perencana yaitu kemampuan memprediksi keadaan di masa mendatang, kemampuan menganalisis kondisi nyata saat perencanaan dilakukan, dan kemampuan melakukan perhitungan-perhitungan matematis yang akurat. Secara khusus, peran perencana dijabarkan oleh Rustiadi tahun 2011 sebagai berikut. 1. Perencana sebagai analis. Perencana memiliki kemampuan untuk menguji dan melihat suatu masalah, mendesain metode dan strategi mengumpulkan data, dan mengidentifikasi konsekuensi dari berbagai tindakan yang akan diambil. 2. Perencana sebagai organisator. Perencana berperan membawa dan mengembangkan peran serta anggota untuk mendukung semua rencana. 3. Perencana sebagai perantara. Peran perantara memerlukan kemampuan untuk memahami permasalahan sehingga dapat menengahi persoalan yang sedang terjadi. 4. Perencana sebagai pendamping atau fasilitator. Sebagai pendamping, perencana harus memiliki kemampuan politik, tawar-menawar, meyakinkan, serta kemampuan publisitas yang baik sebagai pembicara. 5. Perencana sebagai enabler. Peran sebagai enabler berarti memimpin secara tidak langsung. Perencana harus memiliki kemampuan mendiagnosis, dapat bekerja dengan berbagai individu dan kelompok yang berbeda, mahir dan mengetahui dinamika suatu tim bekerja. 6. Perencana sebagai pendidik. Perencana sebagai pendidik dapat dilakukan dua cara, yaitu perencana melakukan pendidikan di masyarakat seperti berbicara di depan masyarakat dan membuat artikel. 2. Dalam hubungan perencana dan masyarakat atau klien dalam sistem klien. 7. Perencana sebagai penyebar informasi. Sebagai penyebar informasi harus bisa berbicara di depan publik, menyiapkan laporan dan brosur, dan menulis berita dan artikel. Peran pelaksana dalam pembangunan. Peran pelaksana dalam pembangunan yaitu mewujudkan hasil yang telah direncanakan oleh pihak perencana dalam aktualisasi lapangan. 2. Meluruskan hasil desain yang dari konsultan perencana dengan membuat shop drawing dan merevisi anggaran pada MC0. Tanggung jawab pelaksana. Selain memiliki peran, pelaksana juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut. 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak konsultan perencana. 2. Membuat dan menyerahkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang telah dicapai untuk setiap item pekerjaan. 3. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang sudah disepakati bersama dalam rapat evaluasi. 4. Bertanggung jawab terhadap kelalaian yang menyebabkan kerugian uang negara dengan biayanya sendiri. 5. Menjamin keselamatan pekerja. 6. Menjamin ketersediaan material dan jumlah tenaga kerja yang cukup. 7. Membuat RMK atau rencana mutu kontrak. 8. Membuat justek, justifikasi teknik, yang merupakan dasar dari perubahan kontrak. Peran pengawas dalam pembangunan. Pengawas adalah penyedia jasa perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian profesi melalui seleksi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan yang ada pada di lapangan. Kegiatan pengawasan. Kegiatan yang dilakukan oleh pengawas yaitu 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi. 3.
mengawasi peralatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik. 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi. 5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan. 6. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan atau shop drawing yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.